mal'unun, mereka semuanya dilaknat melalui lisan Nabiullah Isa bin Maryam dan sebelumnya Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Riwayatannya sangat mengerikan tentang mereka itu. Disebutkan dalam sebagian riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Khawarij itu dengan kilabun nar. Dia mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar 3 kali. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Disifati dengan pensifatan dan penyematan gelar yang amat sangat panas kalau seandainya disampaikan di zaman sekarang ini. Misalnya ada satu kelompok begitu kamu katakan mereka kelompok ini anjing neraka. Si ganteng bahasa Indonesia ya. Coba bahasa Jawa. Wah, itu kupingnya orang yang mendengarkan itu langsung keret-keret itu mungkin wah berasap kupingnya mereka itu. Tembus bolong itu kupingnya mereka ya. Ini yang mengucapkan siapa ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini namanya hujjah. Langsung disebut kelompok mereka Khawarij itu dengan kilabun nar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi. Beliau mensifati mereka dengan sebutan syarru qatla tahta dinis sama wa khairu qatla man qataluh. Orang-orang Khawarij itu sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolongnya langit. Sejelek-jelek orang yang terbunuh. Dan yang terbaik, orang-orang yang terbunuh yang terbaik ialah yang justru dibunuh oleh orang Khawarij itu. Nah, jadi kalau kamu sampai terbunuh oleh orang Khawarij, itu keistimewaan untuk Anda. Anda itu orang terbaik. Berarti yang bunuh orang yang terjelek. Dengan kata-kata syarruqatlah. Dengan kata syar ya. Wah, luar biasa bahasanya. Para Rasul dalam riwayat yang ketiga menyatakan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau seandainya aku, kata Rasul, yang menjumpai orang-orang Khawarij ini, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhannya kaum Ad. Sangat. Urusannya apa ini? Main pedang. Tapi ini penguasa ya, Pak. Urusan pedang-pedangan ini penguasa urusannya. Tapi yang kita inginkan sekarang ya, kawan, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan upaya nahi mungkar, melarang dari yang namanya kemungkaran dalam bentuk penyebutan sebuah kelompok. Boleh. Mudah ya? Apalagi dengan hadis yang lainnya lagi yang dihasankan sebagian ulama, diabaitkan sama yang lain. Beliau langsung menyebutkan namanya, yaitu kelompok Qadariyah. Beliau mengatakan al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah yang menentang takdir itu ialah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan kamu jenguk. Wa in matu fala tusyayyi'uhum. Kalau mereka mati jangan kamu antar jenazahnya. Langsung nyebut al-Qadariyah, sebuah kelompok. Paham ya? Dengan Anda berpegangan dengan sebagian ulama yang menghasankan riwayat ini, berarti hadis ini dalil untuk menunjukkan bolehnya ingkarul mungkar nahi mungkar dengan menyebut langsung kelompoknya. Sudah? Sehingga menunjukkan tidak semata-mata tindakan yang diingkari, orang pun juga diingkari. Dan ternyata dalil-dalil yang lain pun juga menunjukkan bolehnya mengingkari kemungkaran itu langsung dengan menyebutkan namanya dengan person, tunjuk hidungnya, hidungnya nggak mau ya tunjuk kupingnya, langsung tunjuk milik orangnya. Ini juga berlaku untuk orang kafir, juga berlaku untuk kaum muslimin yang jatuh dalam kemungkaran. Ya, itu kan ya. Nah, sekarang contoh yang untuk orang kafir. Dalil disebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya juga diingkari sebuah kemungkaran langsung menyebut orangnya. Orang kafir. Nah, itu paling gampang orang kafir ya. Itulah secara umum.
masalah pengingkaran tentang ahli kitab, kemudian secara umum pengingkaran pada kaum munafikin, itu secara umum selesai. Kalau mau dirinci kabeh ya dawa. Jadi saya hanya bawakan beberapa contoh saja sebagai dalil. Secara umum boleh, baik yang untuk kafirnya, yang musliminnya, yang munafikinya, semuanya boleh. Secara umum. Sekarang secara khusus nyebut jenenge wong, langsung nyebut namanya orang dari kalangan orang kafir saja. Boleh sih. Allah Ustaz, gampang kafir itu. Hah? Firaun. Begitu. Diingkari Firaunnya. Nah, salah. Dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Firaun, langsung sebutkan Firaunnya, nama orang atau gelarnya dia, yang penting tertuju pada orang tertentu. Firaun kena ya akhi. Orang sudah ngerti yang namanya Firaun. Yang lain selain Firaun, loh gak ngerti. Ayat sebuah ayat membawakan ayat atau yang penting dalil lah, ayat atau hadis yang menunjukkan diingkarinya seseorang yang tertentu. Nah itu harus ikut mikir ya, nggak mikir anak yang capek lah. Yang mana? Sih. Anda ya yang sendirian. Abu Lahab. Masya Allah, Abu Lahab. Yakin disebutkannya langsung. Disebut apa itu? Allah. Iya bunyinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebutkan langsung dengan namanya Abu Lahab. Yes. Ini siapa ini? Orang kafir. Untuk yang kaum muslimin, ini yang paling penting. Orang kafir semuanya sepakat. Yang muslim belum kafir, sebutkan langsung orangnya. Nah ya, dalilnya mana? Iya, Anda mengingkari orang tersebut yang jatuh dalam kemungkaran, nunjuk langsung hidungnya atau kupingnya atau kepalanya. Yang mana? Ayo, labas. Allah farisi. Di sini akan nanti nasihakumullah dirinci. Artinya penyebutan dalilnya. Sebab yang satu ini yang banyak nggak diterima oleh banyak pihak, gitu loh. Dia akhirnya menyebutkan nama orang. Mereka itu masih muslim. Hormati harga dirinya. Jangan kamu jatuhkan martabatnya. Ila akhirnya. Dalilnya banyak. Saya bawakan ya. Satu, untuk orang-orang yang dikenal jeleknya, hadis yang saya bawakan tadi tentang Khawarij tadi itu. Kan begitu ya. Disebutkan dalam riwayat itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagikan harta Hunain, harta perang Hunain, tiba-tiba datang seseorang yang mukanya itu pucat, batuknya ngapal, yang hitam yang kan, matanya cekung, kemudian digambarkan oleh yang betul-betul sangat kusut masa karena banyak ibadahnya. Disebutkan oleh sebagian ulama namanya Dzul Khuwaisir Al-Tamimi An-Najdi, langsung datang pada Rasul mengatakan, ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil, inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Muhammad, adil kamu gak adil. Ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Ini Rasul yang diginikan ya Irfan. Nyebutnya bukan Rasulullah atau Nabiullah, nyebut namanya. Muhammad, adil. Allahumma musta'an. Ada Irfan? Rasul malah mengatakan, man a'dil illa ma kun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku gak adil? Kemudian dia pergi. Ketika dia balik itu, Rasulullah SAW langsung berkata di hadapan para sahabat yang ada waktu itu, nunjuk langsung tengkuknya orang tadi. Kalau belok begitu langsung tunjuk tengkuknya. Iru gak kena burine gitu. Beliau katakan, saya khruju min bi'i hadza. Langsung dengan kata-kata hadza.
Isyarat dekat. Sayakhruju min dhidhi hadza qaumun ila akhir hadis. Akan keluar nanti dari sulbinya orang ini suatu kaum yang disebutkan dari sifatnya. Langsung hadza iki lho wonge. Ini loh orangnya. Masih dekat. Rasul sangat tahu siapa dia. Tunjuk tengkuknya sama Rasul. Itu orang satu ya sih, person. Oh tidak? Person. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mutafaqun alaih insyaallah ya, seingat saya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu, disebutkan dalam keterangannya para ulama, orang ini termasuk kaum munafikin. Maka Rasul mengatakan, "Idzan lahu, bi'sa akhul ashirah." Katanya beliau, izinkan dia, ini orang yang jelek pergaulannya. Langsung. Kira-kira Aisyah itu ngomong gitu. Ketika diizinkan, beliau mengajak bicara dia dengan baik, dengan santun, dengan lembut, diletakkan hatinya. Ila akhir hadis. Ini sudah demikian ya kawan. Satu orang langsung beliau kritik, beliau ingkari kemungkaran dia. Sa'akhul ashirah. Gitu. Ada persoalan. Dan yang lainnya lagi terkait dengan kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Dia ini habis ditalak, talak bain sama suaminya. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepingin zuat. Perempuannya berdoa, ada kabar ya. Talak bain ya, repot urusan ini. Kepingin zuat, maka Rasul mengatakan, kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu aku. Selesai masa iddah, dia melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan wa Aba Jahmin khatabani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jaham mengkhitbah aku, meminang aku, kira-kira siapa ini? Saya nikah dengan siapa ya Rasul? Perhatikan ya kawan. Di sini Rasul menyebutkan kemungkaran pada diri seseorang yang dia bukan kaum munafikin, bukan orang yang jahat, justru dari kalangan para sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah wong kere, enggak punya duit, enggak punya harta. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u al-'asa 'ala 'atiqihi. Kemudian Abu Jahm ini orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kana darraban lin nisa, suka mukul perempuan. Ini tafsir yang paling sahih. Ada lagi mengatakan terlalu banyak safar. Katanya yang pertama tadi. Langsung nunjuk orang, sebutkan langsung Muawiyah begini-begini, Abu Jahm begini-begini. Padahal ya ikhwan, mereka itu bukan kaum munafikin, bukan orang yang masuk dalam sekte tertentu, kelompok tertentu, bukan buat dari kalangan orang fasikin atau orang yang zalimin atau orang yang banyak dosanya. Lah, para sahabat yang mulia. Langsung ada perkara jelek yang ada pada dia, diingkari langsung persoalnya sama Rasul terkait dengan fatwa yang diminta oleh Fatimah. Dia mengatakan, walakin inkihi Usama, kamu nikah dengan si Usama aja, Usama bin Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Para sahabat. Juga yang tadi disebutkan sama aku tadi. Tamam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Mu'adz, kisahnya secara ringkas bil makna bahwasanya Mu'adz bin Jabal qanatina azakumullah, beliau ini salat Isya bersama Rasul, berjamaah salat Isya bersama Rasul. Sepulang dari jamaah Isya bersama Rasul dan para sahabatnya,
beliau pulang ke keluarganya di kabilahnya, desanya lah gitu. Sampai di sana beliau mengimami kaumnya sholat isya. Dengan perkiraan waktu kan sudah berselang beberapa lama dari waktu isya. Sebab sahabat Mu'adz sudah jamaah isya terlebih dahulu dengan Rasulullah SAW, kemudian pergi ke tempat kabilahnya, kemudian ngimami jamaah isya dengan kaumnya. Wah, subhanallah ya ikhwan, sudah nunggu-nunggu Mu'adz lama sekali gak datang, waktu isyanya juga agak molor. Sahabat Mu'adz mengimami mereka membaca surat Al-Baqarah. Ya kemudian seayat dua ayat genap. Panjang, saya dikatakan khatam Al-Baqarahnya ya. Isya ini. Akhirnya seseorang yang kemudian tidak betah mundur, kemudian dia meneruskan salat sendiri dan salam sendiri. Kasusnya orang ini geger. Orang ini pun langsung melapor kepada Rasulullah SAW, melapor kejadian sesungguhnya. Maka Rasul memanggil sahabat Mu'adz dan menegur sahabat Mu'adz dengan langsung menyebut namanya. Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ini mau membuat fitnah wahai sahabat Mu'adz? Kata Rasul, kalau kamu sholat kamu peringan. Di belakang kamu ada orang yang sakit, ada orang anak kecil, ada yang punya hajat, ada yang punya begini. Baca ala takahatul ghasyiyah sabih isma rabbikal a'la atau misalnya. Kata Rasul. Langsung diingkari dengan menyebut namanya. Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah itu ada fitnah ya Mu'adz? Dan ya, Pak. Ta'amul anabitina asyakumullah. Beliau sampai pada tingkat memboikot, menghajar sebagian sahabatnya yang beliau khawatirkan, baru khawatir, belum sungguhnya, yang beliau khawatirkan terjangkiti penyakit nifaq. Itu kisah as-salatah, kisah 3 orang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur. 3 orang ini disingkat oleh para ulama dengan sebutan Makkah. Mim, Kaf, Ha. Mim Murrah ibn Rabi', Kaf itu Ka'ab bin Malik, Ha Hilal ibn Abi Umayyah. 3 orang ini disingkat dengan Makkah. Itu supaya gampang ngapalnya. Mim Murrah ibn Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Umayyah. Sehingga saya bin Umayyah itu ibnu Abi Umayyah. Hilal namanya. 3. Kalau kisah ma'rufah, kisahnya sangat ma'ruf, masyhur, muttafaqun alaih dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul menghajar, memboikot 3 orang ini langsung dengan personnya Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi' dan Hilal. Person. Semua sahabat tahu. Diboikot, tidak didekati, enggak diajak bicara. Dia salam, enggak dijawab salamnya. Enggak dikasih salam. Sayang apa? Rasul dan seluruh para sahabatnya berbuat demikian. Bukan sehari 2 hari, tapi sampai disebutkan 50 hari, 50 malam sampai turunnya ayat yang menjelaskan bebasnya mereka dari sifat kemunafikan. Diterima taubatnya oleh Allah. Sehingga Rasul melakukan tindakan pemboikotan itu dikarenakan baru khawatir, kekhawatiran orang ini terjatuh dalam kemunafikan. Baru khawatir, belum jelas. Nah, pemboikotannya dia tadi tidak didekati, nggak mau diajak bicara, dia bicara tinggal, nggak dikasih salam, salam nggak dijawab salamnya, nggak dikasih senyum wala apa. Sampai sekarang ketika itu sahabat Ka'ab bin Malik keluar rumah di pasarnya kaum muslimin, ada surat dari Raja Ghassam untuk Ka'ab bin Malik. Dia bertanya, mana yang namanya Ka'ab bin Malik itu? Gak ada yang ngomong, hanya nunjuk isyarat. Nah, itu loh, enggak. Cukup dengan isyarat tangan, sampai seperti itu. Sayang Allah. Kemudian dikarenakan wahyunya telah turun, berupa apa? Nambah lagi pemboikotannya itu. Istrinya nggak boleh deket-deket. Sepalempal menyediakan makan tinggal, menyediakan minum tinggal. Nggak boleh deket-deket.
Sampai pada tingkat istri-istri mereka suruh mulangkan ke orang tuanya. Katanya Ka'ab bin Malik, saya ceraikan atau bagaimana? Kata utusannya Rasul, yang penting Rasul mengatakan suruh pulang. Oh ya, kalau Ka'ab bin Malik pada istrinya, pulang kamu ke orang tuamu. Sementara yang dua mengadakan negosiasi supaya dikasih keringanan. Soalnya wis tuwek-tuwek ini, Murrah bin Rafi sudah tua, Hilal juga sudah tua, minta izin istrinya supaya ngopeni dia. Kalau Ka'ab bin Malik masih muda ya, diizinkan sama Rasul. Sekedar untuk ngopeni saja, enggak boleh dekat-dekat. Istrinya sendiri jangan dekat-dekat. Keluarganya Ka'ab akhirnya mengelobi Ka'ab, ya kamu juga ikut minta dispensasi buat Rasul. Ka'ab mengatakan enggak, silakan dia pergi. Itu selama 50 hari 50 malam ya ikhwan. Kayak apa rasanya satu desa, satu masyarakat memboikot kamu, nggak ngajak ngomong kamu, nggak ngasih salam kamu salam berjawab salamnya bojomu gitu loh. Istrimu sendiri yang biasanya satu kamar sama kamu, satu ranjang sama kamu, dan jangan teruskan, itu juga ikut-ikutan memboikot kamu. Anak-anak kamu memboikot kamu, bapakmu memboikot kamu, keluarga kamu memboikot kamu. Saya apa rasanya kan? Betul-betul mending mati ya ini gimana deh. Sama masyarakat ya kan, beserta dengan kokohnya luar biasa. Turun ayat menerangkan bebasnya mereka dari kemunafikan, baru kemudian kembali normal lagi dikarenakan terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu person langsung, bukan sekedar personnya langsung Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rafi' dan Hilal bin Abi Umayyah. Sehingga boleh ya akhi, diizinkan itu, diperbolehkan ya akhi. Ingkarul munkar itu tidak hanya pada tindakannya saja, tetapi orangnya pun disebutkan. Dari sekian banyak dalil-dalil yang ada ini, Allah menunjukkan ucapan sebagian mereka yang mengatakan, tamam, ingkarul munkar wala tahdimus syakhs, atau bihadzal makna, ingkari kemungkarannya tapi kamu jangan menghancurkan orangnya. Ini omongan yang melanggar dan bertentangan dengan sekian banyak dalil-dalil yang dibawakan tadi dari kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tahu mana yang mengatakan itu? Kamu ingkari kemungkarannya saja, orangnya jangan kamu jatuhkan martabatnya orang. Begitu, sahih wala tuhaddim, gitu maksudnya. Benarkan kesalahannya, orangnya jangan kamu hancurkan. Allahul musta'an. Bertentangan sangat jelas dengan omongan tadi. Saya katakan yang diingkari bukan cuma tindakan dia tok, Mas. Tapi yang diingkari pun juga orangnya. Kalau memang ada kemaslahatan menyebut orang tadi, sebutkan. Dan itu bukan upaya penghancuran martabatnya dia, justru menyelamatkan dia dari kebinasaan. Itu fungsinya nahi mungkar. Kalau nggak diingkari, binasa orang ini. Nggak diingkari, dihukum orang ini. Yang menghukum bukan kita orang, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hukum dia nanti dengan iqabnya, dengan azabnya. Ini orang mau menyelamatkan, bukan mau menghancurkan orang lain. Ada nggak yang ngomong seperti ini? Ada. Tokoh-tokohnya mereka yang paling terkenal seperti Al-Mis'ari, Al-Maghrawi, dan yang terakhir Abul Hasan Al-Ma'ribi yang dikatakan mubtadi'un dhal oleh masyayikh yang ada. Allahul musta'an. Ini pun juga ternyata diadopsi orang tadi itu yang lepet namanya dia Katoliki tadi. Allahul musta'an. Ikhwatul ikhwan. Jadi ya. Mudah-mudahan bisa mukadimah ya Pak. Soalan ini. Jadi insyaallah ya bisa dipahami. Adapun cara pengingkaran kepada kemungkaran dengan tiga tadi, dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Allah barik. Dengan riwayat yang saya bawakan tadi, fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Selesai? Paham ini? Paham ini ya? Dan ini mencakup semua nama-nama yang tak bawakan tadi ya Pak. Entah kamu katakan amar ma'ruf nahi munkar, entah kamu katakan jarh wa ta'dil, entah kamu katakan al-wala wal bara,
Hendak kamu katakan apa namanya al-'ardh wa rad, hendak kamu katakan apa saja, semua nama tadi sama hakikatnya, dalilnya juga sama dengan apa yang saya bawakan tadi. Allahul musta'an. Kalau antum memahami prinsip yang dibawakan tadi, hendak tak sebutkan duluan supaya antum tuh ngerti gitu loh. Nah, selanjutnya kita bikin sesuatu yang agak memerah gitu. Makanya pakai baju merah sekarang ya. Ini penuh makna lah sini ya. Kalau anda memahami prinsip yang tadi itu, maka ketahuilah di antara kemungkaran yang sedang marak menjamur dan amat sangat membahayakan kondisi umat ialah sebuah kemungkaran yang diistilahkan dengan kebid'ahan. Kan banyak ya kan ya, syirik ya iya, kufur ya iya, kemaksiatan ya iya. Ini semuanya banyak pembahasannya. Sekarang kita mengkerucut di antara yang paling berbahaya ialah kebid'ahan. Bid'ah yang sangat marak menjamur merata di kalangan masyarakat kita kaum muslimin dulu dan sekarangnya amat sangat membahayakan, itu ialah bid'atul i'tiqad atau bid'atun fil fikrah, kebid'ahan dalam perkara i'tiqad, keyakinan seseorang, dan kebid'ahan dalam bentuk pemikiran fikrahnya orang. Sangat membahayakan. Dikatakan sangat membahayakan dikarenakan memang yang namanya sebuah kebid'ahan itu kalau sudah masuk pada i'tiqadnya seseorang, dia meyakininya sebagai perkara yang hak, sudah masuk pada fikrahnya pemikiran seseorang, dia yakini sebagai fikrah yang hak, susah untuk dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang tadi militansinya sangat kuat, kencang begitu pembelaannya itu. Dan yang ketiga, pemikiran atau i'tiqad yang nyimpang tadi itu seringkalinya berbuat tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang sangat mengerikan yang bisa membahayakan pelakunya, bahkan masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya. Dengan akibat pemikiran yang sangat mengerikan tadi dan i'tiqad yang menyimpang tadi. Itu rentetannya banyak, ucapannya juga demikian, akan muncul kata-kata yang ngawur, yang jauh menyimpang dari prinsip agama. Tindakannya pun juga demikian, tindakan-tindakan yang ngawur, bahkan seringkalinya anarkis. Paham? Dan ini karena terjadinya bukan zaman sekarang ini aja, bid'ah pemikiran itu sudah terjadi di zaman dulu ketika itu. Sejarah munculnya yang namanya kebid'ahan, insyaallah itu sudah banyak paham. Gitu kan ya? Munculnya kebid'ahan pada umat ini, penyimpangan prinsip pada umat ini. Itu paham ya kawan. Pada munculnya yang namanya bid'ahnya Khawarij, munculnya bid'ah yang namanya Syiah, muncul lagi suatu bid'ah Qadariyah, disusul lagi dengan bid'ahnya Murji'ah, diteruskan dengan bid'ahnya Jahmiyah, disusul lagi dengan bid'ahnya Wahdatul Wujud, Ittihadiyah, Hululiyah, Sufiyah, muncul lagi bid'ah lagi yang lainnya lagi Mu'tazilah, muncul lagi yang namanya Syairah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, Karramiyah. Terus bermunculan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam berbagai macam bab-bab i'tiqad yang ada. Dalam berbagai macam bab-bab i'tiqad yang ada. Demikian pula pada masa-masa akhir ini bermunculan yang namanya kebid'ahan, kelompok-kelompok yang menyimpang dari siratal mustaqim. Dan ini ternyata larinya pada pembahasan upaya untuk menghancurkan prinsip yang tadi saya bawakan. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-wala' wal bara'. Dan itu kalau kita amat sangat membahayakan
Dikarenakan kalau sampai runtuh prinsip al-wala wal bara itu, runtuh yang namanya al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, maka runtuhlah semua yang namanya agama. Karena agama ini dibangun di atas dua prinsip tadi, amar ma'ruf dan nahi munkar. Agama itu dibangun di atas prinsip al-wala dan al-bara. Kalau kemudian ini yang digerogoti, ini yang mau dihancurkan, yang mau disirnakan, itu namanya upaya untuk mensirnakan agama dari asasnya. Dan ini yang lagi marak-maraknya, santer-santernya, kenceng-kencengnya pada dekade akhir-akhir masa sekarang ini. Nah, dan di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang ada ini, yang cukup kental dan cukup marak dalam upaya untuk menghancurkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, ialah sebuah kelompok yang baru lahir kemarin. Perasaan saya lebih tua dari dia, ya. Saya lebih tua dari dia, insya Allah. Artinya itu saya sudah lahir, belum lahir pemikiran seperti itu. Itu bahasa yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bid'ahnya pemikiran tersebut. Baru muncul, baru nongol. Anak akbar minhu, katanya mereka. Saya lebih tua daripada pemikiran ini. Artinya saya sudah lahir, belum nongol pemikiran ini, baru muncul kemarin. Ya, ini pemikiran bid'ah. Yang lagi marah ini karena tina'azakumullah, yang menyebutkan harakat da'awiyah, gerakan-gerakan dakwah di mana-mana. Menghebohkan pergerakan dakwah di Saudi, menghebohkan pergerakan dakwah di Yaman, menghebohkan pergerakan dakwah yang di Syam, yang di Mesir, yang di mana-mana. Dan tidak kalah ramainya yang menghebohkan dunia persilatan dakwah di Indonesia ini. Ramai, ya ikhwan. Dan ternyata setelah saya amati dan saya perhatikan, ternyata dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun kalau secara kelompok begitu sudah nggak ada yang mau, udah nggak laku, udah basi gitu. Ternyata secara fikrah, secara pemikiran masih bertebaran di mana-mana dan mengintip semua pihak dan siap untuk mencakup semua orang. Dan siap untuk menggulung tikar prinsip amar ma'ruf nahi munkar, ada prinsip al-wala wal bara itu. Nah, kelompok ini khanatina azakumullah sesungguhnya cukup luas cakupannya dan masing-masingnya memiliki kriteria dan sifatnya sendiri-sendiri. Ada yang kencang militan, ada yang loyo, tapi mereka semua terangkum dalam sebuah pemikiran yang namanya qutbiyah. Tamam, ini lebih umum. Tamam, untuk pembahasan yang namanya qutbiyah, karena azakumullah, itu adalah pembahasan inti tema kita kali ini, dan insyaallah taala akan kita ulas pembahasan itu lebih rinci lagi. Bagaimana sesungguhnya hakikat pemikiran qutbiyah itu, bagaimana pecahan-pecahan yang ada, link-linknya, orang-orangnya, kemudian bagaimana fikrahnya masing-masing. Fikrah yang ini bagaimana dampaknya, nih dampaknya apa, nih dampaknya apa, ini juga demikian. Kemudian yang mana yang sedang marak di Indonesia ini, mana ya? Nah, barakallahu fiik. Insyaallah teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang antum persiapan untuk sholat zuhur. Tamam, sekarang ke jam 12 lebih 20 menit. Persiapan dulu, didinginkan di otaknya sebelum masuk pada pembahasan yang merah ini. Insyaallah taala naktafi launa insyaallah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.